atas limpahan rahmat, hidayat, serta nikmat sehatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, limpahkan kepada uswatul hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya Nanda Saputra selaku moderator kali ini, yang akan memandu jalannya sesi pemateri dan diskusi kita pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa melihat antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta yang sudah hadir. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai langsung dari ahlinya. Kepada Bapak Cabang Kejaksaan Negeri Toltoli Desa Ogotua, mohon maaf Pak, saya sebut namanya, Bapak Adrian Dwi Saputra SH. Kepada Bapak saya persilakan. Pertama, kepada dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kesehatan. Lupa juga salam kepada saudara pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan ada di sekalian. Pertama kami ucapkan kepada ibu kepala sekolah SMA 1 Dampal Utara, kami mengucapkan juga terima kasih kepada adik-adik selaku panitia dalam penyelenggaraan MPLS dulu, masa pengenalan sekolah. Gimana kabar adik-adik pagi ini? Sehat? Sehat apa enggak? Sehat. Ini calon siswa baru. Ya, coba ini, wah ini baru masuk ini masih pakai seragam SMP masing-masing ya. Coba ini yang laki-lakinya coba tutup kepalanya dicabut dulu semua. Karena ini saya lihat ada yang miring kanan, ada yang miring kiri. Kalau di ruangan topinya dicabut dulu. Nah, dilepas dulu topinya. Ini sudah pada saling kenal atau belum? Saya tadi yang disampaikan moderator selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ogotua. Sebelumnya adik-adik sudah ada yang tahu belum apa itu kejaksaan? Ada yang tahu? Jadi kalau adik-adik pernah melihat sidang kejaksaan ya, ada di persidangan itu yang pakai baju warna hitam, ya, Pak Polisi yang nangkap, Pak Jaksa yang bawa ke sidang, Pak Hakim yang ngetok palu memutuskan. Untuk secara umum seperti itu ya. Baik. Di sini sebelumnya bagaimana pihak SMA 1 Dampal Utara menyampaikan surat undangan kepada kami. Di sini kami Kejaksaan Negeri Cabang Toli-Toli di Ogotua mencoba untuk menjelaskan ke adik-adik ya. Ini temanya ini mungkin akan sangat penting untuk adik-adik sekalian. Besar itu bullying dan pendidikan anti korupsi ya. Saya mohon izin biar dari gara-gara bullying kemana lagi? Kekerasan fisik. Ada lagi? Nah, betul semua itu ya. Itu dibolehkan atau tidak di sekolah? Ya ini kami akan coba jelaskan secara hukum. Remaja itu di atasnya anak-anak. Kalau SD, SMP masih anak-anak, kalau SMP ini udah remaja. Atau sudah ada yang punya KTP? Kakak-kakaknya di kelas 3 mungkin sudah buat KTP ya. Ada yang menyakiti, ada yang merendahkan secara fisik, ya benar Pak itu, maupun secara mental. Seperti apa secara mental? Ya, itu mental temannya. Secara digital, udah pada punya TikTok semua, punya IG semua? Punya. Nah, itu salah satunya. Punya Facebook? Punya. Itu salah satunya kalau melalui digital tiba-tiba langsung kata-kata itu benar ya, itu juga boleh. Oke, next. Ini kalau adik-adik yang selaku kelas yang paling junior, saya junior, ibu senior ya? Tidak juga, kadang-kadang sama kalian pun juga ada tuh. Biasanya tuh ada yang terlihat seperti orang lemah, seperti penyendiri ya, dan biasanya itu tak jadi targetnya itu yang
ada yang agak beda, itu jangan ya. Satu kan keluarga besar SMA berapa? SMA 1 susah nggak atau gampang nggak masuk sini? Susah kan? Ada teman-teman SMA 1 karena sudah di satu SMA berarti kalian satu. Kalau keluarga boleh saling kata-katain. Nah, jadi kalau ada yang beda, ada yang kuat lemah, ada yang menyendiri, itu jangan dibully, tapi kita rangkul, kita temani ya. Misalkan beda jilbabnya, beda apanya, jangan. Kalau korbannya lebih kasihan lagi, nggak ikut ujian. Mau nggak begitu salah satu teman kalian? Kalian mau nggak satu teman kalian keluar sekolah gara-gara dibully? Enggak kan? Ya bagus ya. Ya ini berlaku juga untuk kakak-kakak kelas, OSIS ya. Kalau diperhatikan juga maupun pendidik. Nah, coba itu baca pasal 76 Undang-Undang 35 apa? Setiap orang dilarang menetapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C sesuai dengan pasal 80 ayat 1, sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Sebentar kalau bagi saya itu. Kita sama-sama kita pajaki dia. Itu semuanya bisa kena. Ada. Ayo kita sama-sama. Itu ada yang menyuruh. Kalau yang melakukan apalagi ya. Kekerasan terhadap anak. Jadi anak itu kalau di undang-undang itu ya belum ada KTP 18 tahun ke bawah ya. Nah, terus ada lagi di pasal 80 tuh, ditambah lagi ada yang nomor 2. Tuh, nomor 2 baca. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Luka juga korbannya, hukumannya ditambah lagi jadi 5 tahun. Mau seperti itu? Atau apa? Dacin malah sampai meninggal kan? Nah, setelah meninggal sampai berapa tuh? Baca tuh. Dalam hal anak sebagaimana maksud pada ayat 2, mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Itu 15 tahun. Berarti kalau kalian umur sekarang berapa umur? Sekarang umur berapa? 15 juga. Nah, tambah 15 keluar 30 tahun tahu? Tadi saya bilang dia lewat media sosial itu jatuhnya juga bisa buat orang takut, malah bisa mempermalukan ya. Misalkan lagi berdua di foto, wah pacaran, padahal teman-teman. Nah ini betul-betul cyberbullying seperti outing. Nah, jangan sembarangan nyebar foto teman atau orang lain ya. Kita bisa kenanya seperti itu. Flaming itu yang tadi saya bilang jelek-jelekin atau impersonate, pura-pura jadi orang lain percaya. Nah, ada juga yang harassment, yaitu menulis komentar terus komen-komen yang jelek-jelek. Kita jangan terlalu sering kita upload kegiatan kita, paham nggak? Sekarang banyak yang orang tiba-tiba kepo kan, tiba-tiba iseng aja jadi lagi ngapain kan. Jangan terlalu sering ya, jangan termancing ada komen-komen ya, komen jelek. Jangan juga mudah percaya sama teman yang nggak tahu. Ada IG-mu, ada Facebook-mu, ada fotonya cowok ganteng, cewek cantik, langsung dijadiin teman. Dan ada juga yang suka menerima pertemanan yang kita nggak kenal ya. Dan lebih baik kita lapor ke orang tua atau ke guru-guru atau teman-teman ya. Nah ini juga sama tadi. Nah kalau ini ditambah dengan ada undang-undang ITE, itu ya lebih lama lagi, jadi 6 tahun. Padahal cuma nyebarin fitnah. Next, nah ini yang sering terjadi di teman-teman sekolah, di pihak sekolah. Tahu body shaming?
Apa body shaming? Apa itu baca? Body shaming adalah tindakan mengejek, menghina dengan mengomentari fisik atau bentuk maupun ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Body shaming seringkali dilakukan di lingkungan sekitar, baik dilakukan kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kalau baca bawahnya lagi. Pelaku body shaming di media sosial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ada nggak hukuman bully tadi yang 1 tahun dan nggak ada kan? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini body shaming juga salah satunya ya. Rambut kalian semua pasti beda ya. Jadi apa yang fisiknya agak-agak beda jangan suka kata-katai ya. Gimana caranya? Nah ini kalau teman-teman misalkan memang ada yang merasa seperti agak lain, cerita sama temannya. Oh, kadang kalau diem aja juga tidak baik. Nah, sebagai kalau sama pelaku itu kalau perlu kita perlu jauhi. Ya, cari teman yang dapat dipercaya dan kita mesti pede walaupun kita lain dari yang lain. Ya, dan tentunya ini partisipasi orang tua sebagai yang terlibat aktif dalam pendidikan anak. Oke, next. Apa nanti ke depannya kalau yang beda seragamnya tidak bawa baju olahraga ditemani atau dikucilkan atau disolati? Ya, ada temannya yang tidak lulus atau tiba-tiba tidak bisa ngerjain soal, perlu ditemani atau dikatai lagi? Saya harap ini adik-adik sebagai siswa-siswi baru di SMA 1 dan Utara. Kalaupun nanti ada dari senior, dari kakak kelas, caranya gimana? Bicarakan kepada teman atau bicarakan kepada guru ya. Kalau ada permasalahan juga, ini baru di lingkungan sekolah. Nanti kalau di luar, jadi nggak ada lagi angkat dana. Betul, nggak ada yang salah. Yang berat itu pencuri uang. Tuh, faktor-faktor penyebab korupsi biasanya dia ingin hidup mewah, suka berbohong, malas membangkang, karena dia bersyukur, bolos sekolah, atau melebihkan uang iuran. Ada nggak yang begini? Nanti padahal untuk beli voucher, pulang ke rumah tidak sesuai jam ya. Jadi jangan dibiasakan ya sikap perilaku seperti itu. Kalian ini masih anak-anak, masih tunas bangsa, masa depan kalian masih panjang loh ya. Kalau kalian biasakan seperti itu, nanti akan terbiasa sampai kalian besar. Nanti kalau sudah namanya terbiasa, baik atau buruk ini kebiasaan ini? Kalau biasa buruk terus, apakah akan berhasil? Tidak. Apakah masa depannya cermerlang nanti? Tidak. Pastinya akan lebih berantakan, lebih rusak ya. Nanti teman-teman kalian sudah kuliah, bisa kerja, kalian masih tidak sekolah. Gimana caranya supaya menghindari? Ya mulai dari kemarin lah, bukan dari sekarang ya, harus bersikap jujur dan dapat dipercaya dan menepati ucapan, jangan janji-janji ya. Dan contohnya di lingkungan kita mesti mentaati tata tertib sekolah. Salah satu contohnya tata tertibnya apa? Masuk jam berapa? Ada yang terlambat nggak tadi? Ada. Terus apa yang ibu guru sampaikan itu mesti didengarkan ya. Kenapa terlambat bangun? Tiduran, bisa kan? Habis sholat subuh, kalau tidur lagi itu rugi besar atau enggak? Nah, kan dari agama aja sudah diatur ya. Siapa namanya? Alif. Apalagi namanya Alif. Alif itu huruf keberapa? Berarti di sekolah harus dia datang. Oh, Alif ya. Jangan diulangi lagi ya. Itu salah satu bentuk. Nanti kan kebiasaan ya.
Tapi bangun pagi sholat subuh kan. Sama juga untuk menghindari di keluarga, kita mesti saling menjaga nama baik keluarga ya, dan menghargai orang tua. Jadi masyarakat yang saya sampaikan tadi, kita mesti mengerti peraturan yang ada di masyarakat, gotong royong dan tidak membuang sampah ya. Itu tidak membuang sampah salah satu cerminan ya, tidak korupsi ya. Ini memang ada banyak, ada 9. Adik-adik akan terbiasa dengan mesti semangat sekolah. Adik kan sudah SMA, ngerjain PR mesti sendiri. Yang enggak ada anak kelas 1 ini. Ada yang naik motor? Dibawa ke sekolah? Pakai helm? Karena jauh. Hah? Jauh. Tak bisa diantar? Ayo, nanti kalau ditilang sama Pak Polisi di depan, motornya diambil apa kau bilang? Itu sifat korupsi juga nggak tuh? Iya. Yang seharusnya dulu, karena jauh ya, memang itu keadaan di Dampaluta, saya tahu ya. Sebetulnya kalian belum boleh semua. Naik motor juga? Sendiri? Sama temannya juga, sekolah sini juga, dan dibolehkan sama orang tua. Nah itu salah satu tadi sifat memang seharusnya kalian itu belum boleh, karena di luar dari pekarangan rumah itu namanya jalanan umum. Yang boleh kalian KTP aja belum ada ya. Coba untuk lain kali kalian sama orang tua ya, diantar atau gimana ya. Coba next. Tentunya ini adik-adik akan lebih tahu nanti kalau sudah diperkuliah ya. Ini next ya. Oke, next. Jadi kalau di dalam sekolah kalian tidak mengerjakan PR, masuk ke tepat waktu, korupsi sama bullying itu sama-sama tidak diperbolehkan ya. Jika seragamnya belum ada nih, nanti kalau seragamnya ada berarti kalian itu sama atau beda? Jadi tidak ada beda-beda. Saya yang jaksa itu yang tadi yang memasukkan 3 tahun itu kedepannya masih tetap mau sekolah atau ketemu saya? Jangan ketemu saya namanya kena itu semua yang tadi ya. Kalau berkendara saya tidak bilang boleh dan saya tidak larang juga karena keadaan. Tetap hati-hati di jalan, ke sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah langsung pulang ya, jangan ada mampir-mampir kemana. Jam berapa pulang? Jam 4. Dari rumah sampai sini, sampai sekolah berapa jam yang paling jauh? Ada 1 jam? Nggak ada ya. Jadi semoga di sini apa yang diharapkan oleh orang-orang tua kalian di sekolah nanti sini untuk menjadi orang yang sukses. Kenapa orang yang bebas? Kan? Orang yang sukses ya. Untuk mencapai sukses itu mudah atau gampang atau susah? Ya dari sekarang kalian datang ya kan. Kalau ada yang namanya ada masalah mesti kita bantu. Jangan malah dikata-kata, malah dijauhi. Paham nggak? Siapa namamu? Hah? Naik motor juga ke sini? Naik motor? Di mana mau? Balaroa. Berapa lama sampai sini? Setengah jam? Setengah jam. Mana teman SMP-mu ada yang banyak sini? Ada. Berapa orang? Hah? Sama-sama. Jadi bersyukur nak masuk di SMA 1. Ini SMA unggulan ya. Semoga nama baik sekolah tergantung juga nama baik dari kalian semua. Jadi di sini tidak ada yang namanya tidak ada semuanya. Karena kalian sama-sama satu keluarga ya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Pertanyaan atau bagaimana akan disampaikan oleh moderator. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak Jian Dwi Saputra SA atas paparan yang sangat membuka wawasan kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada penanya kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Jika ada, sebutkan nama, asal sekolah, dan nama kelompok. Samsul. Apa ada yang ingin bertanya?
Saya ingin bertanya bagaimana mencegah kasus korupsi. Ya. Nanti setelah dijawab ini akan diberi kesempatan yang lain. Ya. Oke. Baik, terima kasih moderator. Siapa tadi namanya? Afgan. Namanya artis nih. Ya terima kasih ya kayak Afgan ya sudah mau tahu apa itu korupsi, ya, bagaimana cara mencegah korupsi. Sebagaimana tadi yang saya katakan, cara pencegahannya yang pertama kita mesti disiplin waktu, disiplin diri. Apa yang dibilang disiplin diri, kita mesti hidup yang serba berkecukupan, jangan mau hidup secara boros. Apa maksudnya boros? Yang seyogyanya kita belum perlu sesuatu tersebut, kita paksakan untuk kita dapat itu akan segala cara kita akan berupaya untuk dapat. Contohnya apa? Misalkan Afgan pengen iPhone 17, padahal belum waktunya untuk pakai itu, karena itu sebenarnya untuk orang bekerja. Cuman Afgan akan berupaya gimana caranya supaya bisa beli itu, dan itu akan menimbulkan sifat atau tindakan korupsi. Contohnya apa? Jadi tadi harusnya lapor ke orang tua, bilangnya buat beli buku, kita nggak beli buku. Oh, lapor orang tua untuk perbaiki motor. Cara mencegahnya apa? Jangan hidup boros, hidup berkecukupan. Jangan lihat yang belum kita perlukan, ya. Karena kalau kita melihat, misalkan kita sudah melihat apa yang orang lain dapatkan, kita belum saatnya kita dapatkan, itu akan menimbulkan sifat korupsi. Mau beli ini, padahal kita belum butuh itu. Atau kalian sudah pada butuh mobil nggak? Hah? Sudah butuh mobil belum? Tapi kalian paksakan, kalian pengen beli mobil, nah itu akan menimbulkan sifat korupsi, ya. Jadi hiduplah sederhana, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita melihat yang barang-barang atau sesuatu yang tidak kita butuhkan, itu akan menimbulkan namanya sifat korupsi, ya. Paham? Ya kan? Udah jelas atau gimana? Contohnya ya, baik. Terima kasih ya. Ini karena pertanyaannya di Afgan sudah mau mengetahui korupsi, ada hadiah. Silakan maju sini di Afgan. Selanjutnya, kalau masih ada yang bertanya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Bahri, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hukumnya ketika anak di bawah umur membawa motor? Ya, di Bali ya. Jadi di dalam
undang-undang lalu lintas itu diatur undang-undang 10/2009 kalau nggak salah. Itu ada syarat-syaratnya siapa yang boleh membawa kendaraan bermotor. Apa itu kendaraan bermotor? Kendaraan yang bermesin roda 2 atau roda 4. Itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya yang tadi Bali tanya, mesti ada surat izin mengemudi. Ya, kalau apa hukumnya ya tentunya ini dalam bentuk pelanggaran akan ditilang sebetulnya. Kalau ditilang, kalau pelanggarannya karena bawa motornya salah dan bawa motor tidak ada SIM, itu biasanya motornya yang ditahan. Nanti kalau motornya ditahan, pulang jalan kaki, ditanyain orang tuanya apa jawabnya. Dan itu ada hukumannya. Kalau hukuman tilang itu namanya denda. Ya, jadi untuk mau mengambil motornya itu ada denda yang mesti dibayarkan ke negara. Berapa besaran dendanya ada di undang-undang itu disebutkan. Kalau sesuai undang-undang itu sebetulnya puluhan juta harga motor juga. Cuman mungkin ada pihak polisi ada kebijakan biasanya akan tinggalnya di bawah itu. Paham nih Bari? Jadi hukumnya itu ditilang dan dimarahi orang tua pastinya, benar nggak? Hah? Ya, baik, terima kasih ya. Oke, di Bali pertanyaan bagus juga ya, dapat hadiah juga. Ini deh. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Nanda, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, berapa tahun yang berkorupsi dalam penjara serta berapa denda yang harus dibayar? Ya, baik. Terima kasih Nanda. Kelompok berapa? Kelompok 5. 4 tahun kalau pelaku korupsi. Jadi, dengerin dulu nih. Ya. Jadi di Indonesia itu ada 3 perkara yang sangat berat yang sampai ada hukumannya mati. Yang pertama perkara narkoba, yang kedua perkara teroris, dan yang ketiga perkara korupsi. Jadi di antara 3 perkara itu ada hukuman matinya. Tapi kalau yang ada Nanda tanya ini berapa lama, biasanya kalau dibawa ke ranah persidangan itu tergantung berapa banyak dia korupsinya. Ya, itu biasanya Pak Hakim dan Pak Jaksa akan menilai. Yang korupsinya 10 juta tentu beda hukumannya sampai korupsinya 10 miliar. Ya, dendanya juga. Tapi kalau yang ada bilang berapa lama hukumannya, ya bisa sampai hukuman 20 tahun atau hukuman mati. Ya, tapi kalau yang biasa di sidang yang berapa jumlahnya? Tentunya orang yang makan sedikit sama yang makan banyak sama ke harganya. Nah, seperti itu ya contohnya. Orang yang makan gorengan 1 sama gorengan 2 itu beda ya. Jadi sama juga ini. Jadi dendanya pun juga sama. Kalau dendanya itu diatur di undang-undang tipikor itu sampai miliaran rupiah. Ya, mohon maaf kemarin baru juga mantan menuntut pendidikan ya
itu 10 tahun dan dendanya itu sampai triliunan. Itu makanya saya sudah tahu di SMA 1 dapat cetak Chromebook juga nggak kemarin 2019 sampai 22 ada itu kok. Karena kemarin saya di Pantai ini 2019 sampai sekarang nggak ada. Ya, dan ada ya, paham ya. Hukumannya itu tergantung besar atau kecilnya dia ambil duitnya atau korupsinya ya. Oke, baik. Ini karena pertanyaannya juga menyangkut korupsi, bagus ini ya. Yang penting lebih paham untuk tidak korupsi yang diri sendiri ya. Oke, kita aja ini deh. Oke, selanjutnya masih adakah yang ingin bertanya dari perempuan? Perkenalkan, nama saya Erin, saya dari kelompok 2. Apakah orang yang melihat atau membiarkan perundungan juga bisa dihukum? Baik ya, untuk Erin ya. Ya sama juga ini. Ada pertanyaannya bagus juga nih. Orang yang melihat atau membiarkan perhubungan bisa dihukum. Sebetulnya bisa. Ya. Kenapa dibilang bisa? Karena itu salah satu bentuk pembiaran. Ya. Ada diatur di sekarang ini ada namanya aturan baru, KUHP baru. Apabila kita melihat suatu kejahatan, ya, apabila kita melihat suatu kejahatan kita biarkan, itu biasanya bisa dihukum juga. Tapi hukumannya tentunya lebih ringan daripada si pelaku. Sekarang kalau misalkan adik-adik atau di jalan mungkin sekarang ada lihat ada temannya di belakang sekolah lagi dibully, itu mau dilerai, dibantuin atau malah dibiarkan? Dibantuin yang mana? Berani nggak begitu? Ya mesti berani ya. Yang saya bilang tadi, di sini tidak ada namanya tempat untuk pelaku bullying. Mungkin kalau adik-adik di sini bisa dibilang satu rukun, itu kalau di kota besar itu bullyingnya sangat nyata, sampai ada yang lompat dari gedung sekolah. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada teman dibullying yang Erin tanya tadi, itu bisa dipidana itu karena dia membiarkan kejahatan, apalagi ada KUHP baru. Tapi memang biasanya itu hukumannya lebih ringan, Pak, dalam bentuk biasanya kurungan. Ya, jadi di sini saling bantu, jangan ada malah bantu yang bullying, dan jangan takut ya. Kalau ada yang takut sama yang membuli, itu kalian pasti akan jadi korban. Dan nanti kalau kalian jadi korban, nanti kalian jadi senior akan berbalik. Coba dengar dulu. Kalau kalian jadi korban bullying, nanti kalian kelas 3, saya yakin kalian malah akan jadi pelaku bullying.
Betul tidak? Kalian kelas 1 jadi korban bullying. Nanti kelas 3 kalian pasti akan balas dendam tidak? Tak mungkin. Makanya bagaimana cara mencegahnya? Tadi bagaimana pertanyaan DRI? Apabila kita melihat pelaku bullying, mari kita borongi, kita lerai atau lapor Pak Guru atau Bu Guru, ya, supaya itu tidak terjadi. Nanti belum lagi kalau kalian bullying, ini bullying baru omongan-omongan, tiba-tiba di luar sekolah kalian baku pukul lagi. Nah, itu akan tambah lagi itu hukumannya, ya. Jadi sepakat dulu ini sekarang Kak, kalau ada yang lihat teman yang dibully kita mesti apakan? Bantu atau laporkan? Ya, janji ya, kalian mesti kompak ya. Baik, terima kasih ya dari pertanyaannya. Ini salah satu dari materi inti kamu juga. Baik, mungkin DRI juga bisa maju, ada sedikit ini penghargaan. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya dari pihak laki-laki. Siapa tadi namanya? Samsul. Oh, yang juga bagus nih, Dek Samsul. Cuman ini masa orang kayak Dek Samsul jadi korban? Gagah kok kelihatannya. Kan? Ya nggak apa-apa ya, itu tuh semuanya ya, pertanyaan Dek Samsul mewakili semuanya. Jadi bagaimana caranya apabila kita dibully? Baik, untuk yang pertama, kalau misalkan kita dapat bullying di sekolah maupun di luar, yang pertama yang mesti adik-adik perhatikan, ya, sebagaimana tadi dipaparkan, ya. Pertama, jangan kita lawan secara fisik atau kita baliki, ya. Yang kedua, cerita sama teman yang akrabmu, ya. Jangan dimakan sendiri. Cerita sama temanmu sebangku atau satu SMP, saya diginikan, tapi ceritanya bukan untuk dibaliki, tapi untuk gimana caranya. Dan yang kedua, sama Dek Samsul, kalau perlu dihindari. Kalau sekali sudah pernah kita ketemu di bully ini, ya kita hindari. Ya, dan yang paling penting tadi yaitu cerita sama yang kita percaya. Apakah teman ataupun langsung dengan Pak Guru laporkan. Gak usah takut, ya. Pokoknya di sini saya katakan tidak ada tempat untuk pelaku bullying. Karena tidak main-main itu akibat bullying, orang bisa keluar sekolah, bisa tidak mau sekolah, malah bisa sampai menyebabkan kematian, ya. Dan yang ketiga, itu mungkin Dek Samsul mesti paham, kita mesti percaya diri, ya. Kalau misalkan apa yang dibilang sama pembuli, kita buktikan sebaliknya. Kalau dikatakan dia bodoh kok, nah, kita buktikan kita tidak bodoh. Apa maksudnya? Anggap si pembuli itu motivasi untuk kita lebih maju. Itu sebetulnya pelaku bullying itu di belakang korban. Karena apa? Pasti korban itu lebih maju daripada si pelaku dan lebih hebat. Ya, bukan berarti pelaku bullying itu yang lebih hebat, tidak. Justru korbanlah yang lebih hebat. Kenapa si pelaku itu kok kepo sekali, peduli sekali sama si korban, ya?
Paham ya Dek Samsul ya? Itu apa tips-tips dari saya. Pertama, jangan dibaliki, upayakan cerita sama yang kita percaya, Pak guru atau temanmu ya. Cuma ceritanya bukan untuk dibaliki ya. Terus yang ketiga, kita mesti tetap lebih pede, percaya diri dan lebih rajin belajar ya. Karena kalian di sekolah ini cuma untuk apa kan? Di sekolah ini cuma untuk belajar ya, tidak ada lain lagi selain belajar. Dan mungkin adik-adik ataupun teman-teman senior OSIS, ke depan kita ini persaingan lebih berat ya, persaingan lebih berat, dan adik-adik ini tantangannya lebih berat ya. Jangan dibilang kalau tidak dari sekarang adik-adik semua serius belajar, kita akan terus ketinggalan. Mau gak ketinggalan sama SMA yang ditoli-toli? Tidak mau dong. Kita buktikan bahwa SMA 1 Dampal Utara sama dengan SMA di Jakarta lah. Jangan tanggung-tanggung ya. Bisa nggak? Caranya gimana? Belajar dan saling menghargai. Baik ya, terima kasih ya Dek Samsul pertanyaannya. Semoga kedepannya akan lebih saling jaga kalian satu sama lain, maupun dengan kakak kelas maupun dengan guru, dan tidak ada lagi namanya bullying. Baik, terima kasih Dek Samsul. Mungkin bisa maju, ada penghargaan. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi diskusi yang sangat interaktif dan luar biasa. Terima kasih Bapak Jan Dwi Saputra SH. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa langsung kita implementasikan bersama. Saya Nanda Saputra selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.